Oke bro, bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah baik-baik saja dengan segala macam kondisi dan apapun keadaan kalian bro, bro. Kali ini kita di konten di Nusantara bro, bro, membahas sedikit masalah isu yang hangat di negara kita bro, bro. Kali ini saya akan membahas tentang berita. Semoga nanti kalian akan mendapatkan poin dari berita ini dan sedikit opini dari saya. Semoga kalian bisa mengambil dari benang merah dari berita ini bro, bro. Oke, tetap stay di channel saya Dedo Wijaya. Oke, let's go. Oke, terima kasih buat kalian yang masih stay di channel saya Dedo Wijaya Bro. Kali ini kita akan membahas berita tentang yang lagi rame nih bro ya. Janji manis dari Hasyim Rayu PPLN Den Haag dinikahi dan beri kabar setiap hari bro. Ini berita yang lagi rame bro ya, tentang kayaknya pengasusilaan kayak gitu bro. Intinya tentang masalah syahwat kayak gitu. Uh, Beritanya yaitu terkait masalah headline-nya, yaitu tentang kelompok ataupun ketua Komisi Pemilihan Umum KPU yaitu Hasyim Asyari telah mengungkapkan janji-janjinya kepada anggota Panitia Pemilu Luar Negeri atau PPLN bro, dari KBRI di Den Haag, Belanda. Inisial anggota PPLN ini tersebut yaitu CAT. Hasyim menjanjikan beberapa hal bro, termasuk pernikahan. Hasyim berkomitmen untuk menikahi dari CAT ini bro. Biasalah ya, janji-janji seorang pria bro. Kemudian memberikan rumah tinggal yaitu apartemen. Ia juga berjanji untuk memberikan sebuah apartemen. Kemudian tentu saja dengan uang belanja. Hasyim menjanjikan uang belanja sebesar 30 juta per bulan. Anjir, ini gede juga bro, bayaran dari Pak Hasyim ini ya. Kemudian dia juga menjanjikan kabar setiap hari. Selain itu, Hasyim berjanji memberikan kabar minimal sehari sekali bro. Semua janji ini terungkap setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP mengungkapkan pernyataan tertulis dari Hasyim kepada korban pada Januari 2024. Hasyim pun akan membayar Rp 4 miliar selama 4 tahun apabila janji-janjinya itu tidak dipenuhi bro. Dan akhirnya berita yang sekarang lagi viral tentang ini yaitu dinyatakan bersalah dan dicopot nih Pak Hasyim bro dari jabatannya bro ya, dari Ketua Komisi Pemilihan Umum yaitu KPU. Anjir, ini udah di atas angin tiba-tiba tertiup badai, intinya seperti itu bro. Di sini saya pengen menggarisbawahi bro ya tentang masalah yaitu integritas dan etika. Berita ini menyoroti pentingnya terkait masalah integritas dan etika dalam kepemimpinan seseorang bro, dan tindakan seorang pejabat publik tentunya ya. Janji yang tidak ditepati oleh Hasyim Asyari menimbulkan pertanyaan tentang karakter dan moralitasnya kayak gitu. Sebenarnya bukan masalah janjinya sih ya, cuma harusnya sih nggak seperti ini gitu ya. Apa ya, isu yang beredar kan dia terkait masalah asusila dan lain sebagainya. Intinya yaitu saya pengen garis bawahi di sini bukan masalah dia asusilanya apa enggak ya, terkait masalah integritas dan etika terhadap jabatannya sih bro ya. Karena ya seperti orang bilang bro ya, seorang pria itu musuhnya 3 yaitu harta, tahta, dan wanita bro. Ketika dia sudah bisa menguasai hal itu, kayaknya sih perfect sih jadi pria bro ya. Lah Pak Hasyim ini kayaknya dia udah punya hartanya bro, kan udah janjiin 4 miliar gimana sih. Udah janjiin apartemen, biaya hidup per bulan itu 30 juta. Kan pastinya harta udah ada ya. Tahta dan jadi ketua bro di KPU. Kemudian ya ini wanita, dia jatuhnya di wanita. Padahal tinggal satu step lagi bro. Kalau kita kan masih semuanya bolong kayak gitu ya kayaknya. Harta belum ada kayak gitu ya. Tahta juga belum ada kayak gitu bro. Intinya poin ini saya pengen membahas tentang masalah integritas dan etika kayak gitu. Integritas itu apa sih bro ya?
mengacu pada konsistensi dan tindakan nilai, metode ukuran ataupun prinsip ekspektasi dan hasil. Dalam hal ini ya, integritas mencakup komitmen bro terhadap transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas bro. Orang yang memiliki integritas itu ya banyak sih yang dibutuhkan ya bro ya. Hari gini emang orang itu harus mempunyai integritas yang kuat, karena ya ketika orang nggak punya integritas, nggak punya pendirian dan lain sebagainya bro, ya mudah tergoyahkan lah, kayak intinya kayak gitu ya integritas itu ya. Kemudian etika. Etika itu ya standar perilaku yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat ya di dalamnya ya. Ketika kalian itu punya etika ya pasti meskipun kalian itu berhadapan dengan lawan jenis yang satu sejawat dengan kalian, kayaknya sih kalian nggak bakal aneh-aneh kayak gitu ya, karena ada pembatas di etika tadi, etis atau nggak etis kayak gitu. Jadi nggak pikirannya tuh aneh-aneh gitu loh, pembatas-pembatas nilai-nilai yang emang harus kita punya yang seperti itu sih. Ketika kita bisa jalankan dan kita bisa kendalikan ya kemungkinan kecil sih terjadi hal-hal yang merusak moralitas kayak gitu ya. Karena gangguan terbesar yaitu ketika seorang pria ya mempunyai kekuasaan dan juga harta, ya larinya ke wanita bro. Kemana lagi ya? Kayaknya nggak ada yang lain ya godaannya ya. Masa mau bisa menyalurkan itu yang positif kayak ke hobi dan lain sebagainya, itu bisa kayak gitu. Tapi pasti ada peluang ke arah sana bro, kayak gitu. Kemudian ini ada sedikit contoh-contoh ya, gimana para racun dunia ini yang membuat banyak sekali para penguasa-penguasa di dunia bahkan bro yang terjatuh gara-gara wanita ini bro. Karena dia sudah memiliki harta, tahta, dan wanita ini salah bro. Terdapat beberapa contoh ya sejarah di mana kekuasaan seorang hancur karena cinta dan perselingkuhan bro. Yang pertama bro, ini ada Bill Clinton dan skandal Monica Lewinsky. Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat ke-42 bro, terlibat dalam skandal perselingkuhan dengan Monica Lewinsky bro. Seorang pengawal magang di Gedung Putih, pengawal magang bro. Mampu menggait Presiden Amerika ini seperti apa dia? Kita penasaran bro. Skandal ini terbongkar pada tahun 1998 dan menyebabkan proses pemakzulan terhadap Clinton oleh Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dengan tuduhan berbohong di bawah sumpah dan menghalangi keadilan. Meskipun Clinton akhirnya dibebaskan oleh Senat, skandal ini merusak reputasinya dan mempengaruhi citra publik kepada karir politiknya. Kayak gitu kan. Entah ini rekayasa politik atau enggak ternyata, tapi kan yang terkuat di publik ya karena skandal perselingkuhan ini bro, kayak gitu. Seorang presiden dengan pegawai magang bro. Udahlah. Ya itu, pasti ada terlibat terhadap suatu pekerjaan dan lain sebagainya, akhirnya entah wanitanya menggoda atau emang presidennya ini yang terlalu ini bro ya. Kayak gitulah intinya. Itu berita yang pertama bro, yang melibatkan orang-orang penting lah ya. Kemudian ada juga di nomor 2 yaitu John Provmo dan skandal Christine Clearer. John Provmo, Menteri Perang Inggris, ini menteri perang lagi bro, pada tahun 1960-an terlibat dalam skandal perselingkuhan dengan Christine Keller, seorang model dan penari malam. Wah, ini udah jelas ya. Ketika orang banyak ya larinya pasti ke sana bro. Kemana lagi ya? Coba ini larinya ke tempat ibadah gitu, nggak ada kayak gini. Dia larinya ke penari malam ya, gimana lagi ya. Skandal ini terungkap pada tahun 63, 3 tahun berarti ya berselang, mengungkapkan bahwa Keller juga menjalin hubungan dengan seorang angkatan laut di Uni Soviet. Skandal ini mengakibatkan pengunduran diri Provmo dan mengguncang pemerintahan Inggris serta mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Kayak gitu. Banyak sekali sih bro. Kemudian Mark Sanford dan skandal Appalachian Trail. Mark Sanford, gubernur California Selatan, terlibat dalam skandal perselingkuhan pada tahun 2009 bro.
ketika diketahui bahwa dia telah pergi ke Argentina untuk menemui kekasihnya. Sementara stafnya mengatakan bahwa dia sedang mendaki gunung ini kayaknya ya. Skandal ini merusak reputasinya dan mengakibatkan pemecatan dari posisi Ketua Asosiasi Gubernur Republik waktu itu, bro. Meskipun Sanford kemudian kembali ke politik sebagai anggota Kongres, skandal tersebut meninggalkan noda pada karirnya. Ya itulah. Mungkin kenikmatannya itu sesaat, bro. Cuma 15 menit kali ya. Tapi malunya bisa sampai diukir sejarah, bro. Itulah, hati-hati sih menurut saya ya. Buat kalian para pria-pria ini ya. Jangan mengutamakan hasrat kalian. Ya akhirnya seperti inilah, bro. Kemudian ada pun fenomena dari kehancuran ini menurut saya ya. Dari pandangan saya, kekuasaan seseorang itu akibat mungkin cinta ataupun perselingkuhan merupakan cerminan dari kompleksitas kehidupan manusia yang mencakup aspek pribadi dan profesional, bro. Ketika seorang itu berada dalam posisi kekuasaan tertinggi mereka tidak hanya membawa tanggung jawab yang besar, tapi juga menjadi sorotan publik. Integritas dan juga moralitas ataupun etika dari semua di setiap individu yang memegang kekuasaan menjadi sangat penting karena mereka adalah teladan bagi masyarakat. Kalau ingin menghalau itu ya tadi kita harus tahu kepada diri kita sendiri. Intinya kalian itu harus membayangkan kepada kalian bahwa hal terburuk apa sih ketika kita melakukan sesuatu hal yang mungkin akan merugikan kita. Intinya kayak gitu, bro. Bayangin dulu sebelum kalian melakukan kayak gitu. Misalkan kalian melakukan perselingkuhan kayak gitu, bayangin dulu nanti jatuhnya efeknya seperti apa kayak gitu. Ketika kalian sudah melangkah dan jatuh sakit, itu sangat sakit, bro. Rasanya sangat sakit. Kalian mendaki ke puncak gunung dengan susah payah, tapi terlena, terpleset, jatuh, kembali ke bawah dan lain sebagainya. Mungkin tidak ada kesempatan lagi untuk mendaki ke puncak tadi. Ya penyesalan, nggak ada yang lain ya. Selama hidup kalian, sesisa hidup kalian akan terjadi penyesalan di situ. Buat menghindari penyesalan tadi, yaitu tadi, bro. Kalian harus ketika menjadi seorang profesional, kemudian menjadi top di karir kalian, harus mempunyai integritas, moralitas, dan etika, bro. Itu adalah pilar buat kalian untuk menjaga apa yang sudah kalian tanam, bro. Kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan cuap-cuap sedikit lah ya. Intinya kalian harus paham dengan benang merahnya, bro ya. Semoga kalian paham lah. Kalau enggak ya sudahlah, ini hanya sebuah konten yang mungkin menggambarkan kondisi dengan isu yang panas sekarang. Kita libatkan dengan nilai apa sih yang kira-kira bisa kita dapatkan di kasus dari KPU ini, bro. Oke, sekian dari saya. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian dan see ya.